Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Kerangka Hukum Pembangunan Infrastruktur. Sebelumnya, izin mengenalkan diri. Kenalkan, nama saya Rido Aryo Wibowo, NIM 182201009, dan ditemani teman saya, Risanti Utari Fatma Pratiwi, NIM 182200121, dan bersama teman saya satunya, Anggun Mutia Kodrunada, NIM 182200084. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan outline dari kelompok 12. Yang pertama, pengertian infrastruktur, dan yang kedua, asas dan tujuan, dan yang ketiga, hierarki peraturan, dan yang keempat, pemetaan kerangka hukum. Apa sih itu infrastruktur? Infrastruktur merupakan sistem fisik dalam penyediaan transportasi, pengairan dan drainase, bangunan-bangunan gedung, dan fasilitas publik lain seperti listrik, telekomunikasi, air bersih, dan sebagainya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005, dijelaskan bahwa jenis infrastruktur mencakupi yang pertama, infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan, infrastruktur air dan sanitasi, dan infrastruktur telematika, infrastruktur tenaga listrikan, dan infrastruktur pengangkut minyak dan gas bumi. Undang yang berhubungan dengan infrastruktur. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menjelaskan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, yang menjelaskan bahwa jalan sebagai prasarana transportasi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, di mana menjelaskan bahwa sumber daya air adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang bermanfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Dalam tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, menjelaskan bahwa tenaga listrik memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, yang menjelaskan bahwa minyak dan gas bumi adalah cabang produksi yang sangat penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak, bahkan dikelola oleh negara. Berdasarkan Pasal 38 Tahun 2004 mengenai infrastruktur jalan. Pada Pasal 2 menjelaskan bahwa penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan. Pada Pasal 3, pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk yang pertama mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan, yang kedua mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, yang ketiga mewujudkan peran penyelenggaraan jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat, yang keempat mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat, yang kelima mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu, serta yang keenam, untuk mewujudkan pengusahaan jalan tol dan transparan dan terbuka. Saya akan menjelaskan mengenai asas dan tujuan infrastruktur pengairan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Pada Pasal 2 berbunyi, sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas, di mana asas kelestarian mengandung pengertian bahwa pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsinya. Lalu, asas keimbangan
mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial dan lingkungan hidup. Kemudian, asas kemanfaatan umum, yaitu pengolahan sumber daya air, dilaksanakan untuk memberikan manfaat. Lalu, asas keterpaduan dan keserasian, yaitu pengolahan sumber daya air dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian. Lalu, pada pasal 3 yang berbunyi sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian, asas dan tujuan infrastruktur telematika pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Pada pasal 2 berbunyi, telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri. Kemudian, pada pasal 3, telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Hierarki peraturan, kerangka hukum penataan ruang berdasarkan UUD 1945, UU Penataan Ruang, Hukum Penataan Ruang. Terbagi menjadi 3, yang pertama lingkungan, hak warga negara, dan proses atau prosedur perencanaan. Dalam lingkungan terbagi menjadi 3. Yang pertama dimensi, yang terdiri dari ZEE, perairan, batas wilayah, Pemda, dan lain sebagainya. Yang kedua sumber daya alam, yang terdiri dari sumber daya air, kehutanan, migas, mineral, dan lain sebagainya. Dan terakhir mengenai kegiatan, yang terdiri dari perumahan dan pemukiman, lalu ada telekomunikasi dan transportasi yang terpecah menjadi pelayaran, penerbangan, dan jalan. Yang kedua, hak warga negara terdiri dari UUPA mengenai hak atas tanah dan UU pengelolaan wilayah pesisir yang terdiri dari 3, yakni UU keantariksaan, UU kewarganegaraan, dan UU kependudukan. 3. Proses atau prosedur perencanaan terdiri dari SPPN atau Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Keuangan Negara, UU Penyelenggaraan Negara Bersih dari KKN, dan UU Peraturan Perundang-undangan. Peraturan mengenai pembangunan infrastruktur berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RT/RW Nasional, RT/RW Pulau, RT/RW Provinsi, RT/RW Kota atau Kabupaten, dan rencana detail tata ruang. Rencana pembangunan infrastruktur ada dalam bentuk spasial, yaitu RT/RWN, RT/RW Pulau, RT/RW Provinsi, RT/RW Kota atau Kabupaten, dan rencana detail tata ruang. Rencana pembangunan infrastruktur ada dalam bentuk aspasial, yaitu RPJP dan RPJM. Perwujudan dari rencana pembangunan infrastruktur tertulis dalam SPPN, yaitu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan perwujudan dari seluruh rencana yang ada. Di sini terdapat pemetaan kerangka hukum pembangunan infrastruktur pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terbagi menjadi 2, yaitu perencanaan spasial dan perencanaan aspasial. Perencanaan spasial berisikan perencanaan tata ruang yang diatur pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Sedangkan perencanaan spasial terbagi menjadi 2, perencanaan pembangunan dan perencanaan anggaran, di mana perencanaan pembangunan diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Sedangkan perencanaan anggaran diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, diketahui bahwa program kewilayahan merupakan program pembangunan daerah untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan daerah pertumbuhan, dan keberlanjutan pembangunan antar wilayah, antar kawasan dalam kecamatan di wilayah kabupaten atau kota, atau antar kabupaten kota di wilayah provinsi atau dengan provinsi lainnya, berdasarkan rencana tata ruang wilayah. Program kewilayahan tersebut
masuk ke dalam RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2015, diketahui bahwa berikut merupakan tata cara penyusunan RPJM daerah. Demikian presentasi kami dari kelompok 12. Apabila ada yang ditanyakan, silakan di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.